Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Amsal 3 ayat 16 dalam bahasa Batak Angkola. Di lehen habisuhon dodiho umur naginjang, sinadongan dohot hasangapan. Dalam bahasa Indonesia, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Amsal merupakan sebuah kitab yang diwariskan oleh Raja Salomo kepada orang-orang pembacanya. Karena memang dalam sejarah kejadian terjadinya kitab Amsal ini merupakan sebuah nasihat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya dan anaknya kepada anaknya juga, dan demikian selanjutnya. Sehingga dengan tujuan daripada Amsal ini, orang semakin bertambah pengalamannya, bertambah pengetahuannya, bertambah hikmatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bertambahnya pengetahuan dan hikmat ini akan berdampak dengan baik dalam kehidupan bagi orang yang memelihara hikmat dan didikan tersebut. Khusus dalam pasal 3 dan ayat 16 ini mau dikatakan bahwa bagi orang yang memiliki hikmat, dalam tangan kanannya ada panjang umur dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Artinya kompleksitas daripada keinginan manusia ada di dalam diri orang yang berhikmat. Apa kompleksitas? Setiap manusia menginginkan dengan umur yang panjang. Karena begitu bahagianya orang ketika bertambah umurnya dengan merayakan ulang tahun dan doa yang dilantunkan selalu agar diberikan umur panjang. Kemudian bagi kebanyakan orang juga menginginkan adalah kekayaan dan kehormatan. Artinya memiliki harta, memiliki wibawa dalam kehidupannya. Ketika orang menginginkan itu, yang diperlukan bagi dirinya adalah dia menjadi orang yang berhikmat. Ketika kita menggali hikmat, menanam hikmat, mencari hikmat dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi memiliki kekayaan, memiliki umur panjang, memiliki kehormatan. Oleh karena itu, dari manakah sumber daripada hikmat itu? Kalau hikmat itu, kalau kita teliti dengan baik, maka kita akan tahu bahwa sumber hikmat adalah takut akan Tuhan, permulaan ilmu pengetahuan. Itu sangat jelas dikatakan dalam pasal Amsal 1 ayat 7a. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam Roma 12 ayat 1 bahwa dikatakan di situ bahwa diperbaharui oleh akal budi. Artinya ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, oleh orang yang menjadi mematuhi firman Allah, maka kita akan menjadi diperbaharui, kita akan menjadi bertambah hikmat dan pengetahuannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sangat jelas dikatakan dalam firman Tuhan bagi orang lain bahwa kebodohan mempercayai Allah, namun kebodohan bagi dunia merupakan sesuatu yang lebih pintar daripada dunia itu sendiri. Orang yang bodoh di hadapan dunia adalah orang yang lebih pintar daripada kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mau mencari hikmat, carilah Tuhan. Ketika kita mau mencari panjang umur, mencari kekayaan, carilah Tuhan. Namun jangan menjadi mengutamakan mencari kekayaan baru mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian di dalam firman Tuhan mau dikatakan bahwa ketika kita mencari Tuhan, ketika kita menggali firman Tuhan, maka umur panjang ada di dalam diri kita. Umur panjang bukan hanya sebatas napas pada saat ini, dan akan diberikan untuk kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya dan mengimani Kristus Yesus dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini mau mengajak kita untuk menjadi mempercayai Tuhan dan beriman kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber hikmat dalam kehidupan kita. Karena bagi orang berhikmat, umur panjang, kekayaan dan hormat ada bagi diri dia. Oleh karena itu, mari tetap menjadi menerima dan mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup di dalam hikmat. Ketika kami hidup dalam hikmat, artinya kami hidup di dalam iman. Ketika kami hidup dalam iman, kami mempercayai
Yesus adalah sumber daripada kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Dan kami menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.